Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Buang Sumadi di Buang Channel. Untuk hari ini saya masih mau melanjutkan curhat saya seperti video saya yang kemarin. Per hari ini itu sudah ada edaran dari pemerintah bahwa dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 17 Mei itu mudik ditiadakan. Cuman pertanyaannya, apakah itu berlakukan untuk seluruh Indonesia atau hanya di Pulau Jawa? Nah, itu masih tanda tanya. Tapi kalau melihat daripada berita yang beredar, kemungkinan besar akan diterapkan di seluruh Indonesia. Semakin berat. Jadi saya bingung nih, mau ngapain sebenarnya nih. Seandainya kalau memang benar kami para pelaku usaha taksi online, angkutan jasa, tidak boleh beroperasi pada tanggal 6 sampai 17 Mei. Jadi kami bingung harus ngapain. Karena dalam rentang waktu segitu ada mungkin sekitar 10, 11 atau 12 hari kami nganggur. Nah, jadi kami harus putar otak. Selama itu tuh harus kerja lain gitu misalnya. Ngapain? Jualan? Nggak mungkin. Kerja sama orang juga nggak mungkin, karena waktunya pendek. Jadi kami mohonlah dengan pemerintah, mohon kebijaksanaannya. Semoga video ini ditonton atau dilihat oleh siapa aja lah yang punya kompeten. Tolong lagi dipertimbangkan. Walaupun memang dilarang mudik, tapi setidak-tidaknya di daerah seperti kami itu diberilah sedikit kelonggaran. Ya, kalau hanya mewajibkan rapid test, antigen, PCR, itu mau tidak maulah mungkin harus tetap kami buat, terutama bagi para penumpang. Nah, kalau ditiadakan sama sekali, itu sama halnya dengan pemerintah hanya memikirkan sektor kesehatan, tidak memikirkan sektor pendapatan masyarakat kecil seperti kami yang hari-harinya di jalan, tidak mandang waktu, pagi, siang, malam, subuh, itu hanya mencari sesuap nasi, hanya mencari buat makan. Kami juga takut kena seperti hal seperti ini, seperti COVID. Kami juga takut. Kami tetap menjaga sesuai dengan anjuran pemerintah 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Sekali tutupin gigi yang ompong nih. Oke. Jadi sekarang videonya sudah memakai masker, jaga jarak sudah, cuci tangan sudah mandi, sudah bersih. Nah,
Maaf ya teman-teman, sahabat-sahabat, itu hanya intermezzo supaya tidak tegang. Oke. Tapi sebelumnya saya mau minta maaf kalau seandainya nanti ada kata-kata saya yang salah, yang menyinggung, yang tidak berkenan. Tolong saya dimaafkan. Oke? 100 tahun kemudian. Untuk kali ini saya akan melanjutkan pembicaraan saya tentang pembatasan atau peniadaan mudik Lebaran untuk tahun ini, melanjutkan video saya yang sebelumnya. Hari ini saya mendapat informasi baru lagi bahwa aturan atau edaran dari pemerintah tentang mudik yang ditiadakan tanggal 22 April sampai dengan tanggal 5 itu masih bisa mudik, dengan catatan harus ada surat-surat kesehatan, terutama PCR, antigen, sama rapid test. Tetapi untuk tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 Mei, menurut edaran yang kami dapat, itu memang dilarang mudik. Nah, yang jadi persoalan ini itu tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 Mei. Kalau benar-benar dilarang mudik, terus selama rentang waktu itu antara tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 itu kan ada beberapa hari, sekitar 10, 11 atau 12 hari. Jadi kami sebagai pelaku taksi online itu sedikit kebingungan, karena kami menggantungkan hidup kami di pekerjaan ini. Kalau mudik ditiadakan, otomatis penumpang juga tidak ada. Nah, jadi kami ini bingung, apakah kami dalam rentang waktu itu harus kerja lain, karena walaupun rentang waktunya 6 sampai tanggal 17, kalau kita kerja sama orang lain tidak mungkin, jualan juga tidak mungkin. Nah, jadi kami mohonlah kepada pemerintah, dengarkanlah suara hati kami, dari kami sebagai pelaku usaha angkutan jasa dengan masyarakat yang akan melakukan mudik Lebaran. Kalau mereka dari kota provinsi yang bekerja di kota kabupaten, itu kan otomatis anak istrinya ada di kota provinsi, kota madya. Tidak mungkin lah mereka tuh Lebaran tidak kumpul dengan keluarganya, itu tidak mungkin. Itu satu. Kedua, kami paham pemerintah itu selalu menekankan jaga kesehatan. Saya pribadi yakin dan percaya bahwa rezeki itu memang udah ada yang ngatur. Rezeki itu udah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Masing-masing orang itu memiliki rezekinya masing-masing. Cuman kami sedikit memendam kekhawatiran, karena ya itu tadi, kalau sempat off, tidak boleh berjalan tanggal 6 sampai 17 Mei, itu lumayan. Berapa lama kami harus nganggur. Nah, sedangkan dalam rentang itu kita perlu makan, apalagi suasana mau Lebaran. Nah, jadi solusinya itu bagaimana pemerintah? Sebenarnya kalau menurut saya pribadi,
Mudik itu jangan dilarang, dibolehkan. Jangan itu tadi catatannya, yang checkpoint itu setiap masyarakat yang lewat dicek kesehatannya. Kalau dia memang udah sehat, kalau dia perlu dikarantina, karantina. Kalau yang sehat silakan. Nah, kalau menurut pendapat saya pribadi saya seperti itu. Jadi masyarakat yang pengen kumpul keluarganya setahun sekali, bisa ketemu, melepas kangen dan rindu. Terus orang-orang yang bekerja jauh dari keluarganya, dari anak istrinya juga bisa kumpul dengan anak istrinya kembali. Itu pun setahun sekali. Terus kami yang bekerja di bidang jasa ini juga tetap terus bisa beraktivitas seperti biasa. Karena walaupun tidak dikeluarkan aturan seperti itu, orang juga udah mengerti, orang juga udah takut dengan kondisi seperti ini, orang juga takut dengan terpapar COVID-19 ini. Tidak ada orang yang berani. Cuman kan ini kan kebutuhan, maksudnya kebutuhan itu, lebaran itu kan setahun sekali, mereka juga pengen kumpul keluarganya, pengen silaturahmi. Nah, yang namanya COVID itu semua orang tahu. Nggak mungkin lah orang itu akan menjerumuskan dirinya sendiri. Setidak-tidaknya dia menjaga kesehatannya sendiri-sendiri, menjaga kesehatannya masing-masing gitu. Nah, jadi ya kalau dapat pemerintah berilah kami ini solusi yang terbaik. Larang ya dilarang, tapi berilah solusi yang terbaik. Jangan hanya dilarang tidak boleh mudik. Udah gitu aja. Itu bukan solusi sebenarnya. Itu malah memberatkan bagi kami, terutama kami yang melaksanakan pekerjaan ini, atau yang sebagai pelaku pelaksanaan pekerjaan seperti ini, masalah transportasi ini. Karena kalau kami di off, tidak bekerja, walaupun rentang waktunya 6 sampai 17, itu udah buat kami sangat berat. Sangat berat. Oh ya, sekarang saya ini berada di Rumah Betang, Kabupaten Sekadau. Nah, ini kondisinya siang hari. Ini sekitar pukul 11 lewat. Nah, ini kondisinya. Saya backgroundnya di sini. Kenapa saya di sini? Di sini tenang, suasananya adem. Karena cuaca kan panas, apalagi bulan puasa. Nggak masalah kan saya duduk di sini hanya sekedar membuat konten. Nah, ini kondisinya. Gelap ya, maklumlah tidak ada pencahayaan, kan siang. Menggunakan kamera ya ala kadarnya saja. Oke, kembali ke topik lagi. Kami berdoa, kami berharap, kami juga memohon kepada pemerintah, terutama pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, Bapak Gubernur, tolong sekali. Kalau kami memang dilarang bekerja pada rentang waktu 6 sampai 17 Mei itu, kira-kira apalah solusi yang bisa diberikan kepada kami? Semua taksi online, mau bis, mau apa aja lah yang bersangkutan dengan angkutan umum. Karena kami ini hanya bekerja hanya buat makan. Jadi kalau hanya dilihat dari sektor kesehatan tapi tidak dilihat dari sosial ekonomi, itu saya rasa sama saja. Nah, karena masyarakat ini kan bukan hanya kesehatan. Kalau dia sehat, dia tidak bekerja, dia makan apa? Sakit juga, ya kan? Betul? Nah, jadi setidak-tidaknya kebijaksanaan dari pemerintah, peraturan yang dibuat, ada solusi. Apa solusinya itu hanya pemerintah yang tahu, hanya pemerintah yang bisa merumuskan. Karena kami masyarakat ini tidak bisa. Mana didengar kalau kita harus begini, begitu. Hanya pemerintah yang tahu. Ya mungkin caranya ya turun ke lapangan, disurvei, didatangin,
masyarakat-masyarakat yang kira-kira betul-betul terdampak kalau diadakannya penutupan mudik lebaran yang antara 6 sampai 17 Mei itu. Terutamanya bagi angkutan umum lah. Seperti yang saya bilang tadi, mau dia bis, mau dia taksi online, mau dia apa aja lah gitulah yang berhubungan dengan angkutan umum. Disurvei, ditanya bagaimana, setidak-tidaknya keluhan kami itu didengar gitu. Nah, jadi kemungkinan ada solusi terbaik. Jadi kesehatan bisa terjaga, kami tetap bisa beraktivitas, bisa mencari makan. Kami hanya cari makan, nggak cari lebih. Hanya bisa bertahan hidup aja udah syukur, alhamdulillah. Nah, ya, itu kabar terbaru yang saya dapat. Nanti saya bisa cantumkan, tapi nggak usah lah ya. Nanti dikira hoax lagi. Sebenarnya ada sih, anunya tuh, itu pun kita dapat dari kawan-kawan grup juga. Ada edarannya tuh. Cuma saya tidak berani cantumkan di video ini, takut saya dibilang hoax. Nanti jadi masalah pula, kan? Karena ini kan cuman melanjutkan curhatan hati saya yang di video kemarin, yang sebelum ini. Sama sebenarnya, cuman ini saya pertegas lagi karena udah dapat edaran aturan itu. Ada tanggal-tanggalnya, tanggal sekian ke tanggal sekian, tanggal sekian, harus sekian, harus begini gitu. Saya lupa, tidak bisa saya sebutkan. Saya lupa apa isi edarannya. Karena panjang gitu lah. Tidak mampu juga saya mengingatnya. Oke lah, kayaknya sih segitu aja lah curhatan saya hari ini. Karena kami juga bingung nih, harus ngapain. Kalau kami tidak jalan, kami harus ngapain? Ya bekerja sih tetap bekerja, tapi harus kami pikirkan tentang waktu segitu tuh kami harus ubah profesi seperti apa gitu. Nah, siapa tahu saudara-saudara, kawan-kawan, teman-teman punya opsi maksudnya. Maklum lah, beribet, maaf. Maksudnya ada opsi gitu, ada opsi atau ada masukan-masukan. Kami ini harus mengapa gitu, harus ngapain gitu kan. Siapa tahu ada, insya Allah akan kami dengarkan. Siapa tahu bermanfaat bagi kami, berpahala buat teman-teman yang mengasih pendapat atau saran. Karena udah ngasih kami sedikit mungkin masukan, jalan. Nah, hanya Tuhan yang bisa membalasnya. Kami hanya bisa berterima kasih. Oke. Jadi untuk kata-kata terakhir, maksudnya bukan kata-kata terakhir. Untuk akhir video ini, kami tetap berharap kepada pemerintah untuk selalu mempertimbangkan keputusannya, supaya masyarakat tetap sehat, tapi juga tetap bisa makan. Betul? Oke? Oke bro, baiklah. Kalau begitu kita akhiri dulu sampai di sini videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Oke guys, selamat beraktivitas, sehat selalu, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, jaga kesehatan. Jangan suka panas-panasan ya, nanti kena penyakit. Tapi kalau virus ini takut sama panas-panas, jadi boleh juga lah, tapi jangan siang-siang, nanti malah orang sini bilang betuk. Betuk itu berarti gosong. Oke deh, kalau begitu saya cukupkan dulu lah ya, jangan berpanjang lebar, nanti orang malah bosan dengar saya ngomong. Oke guys, see you next my video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.